Bapak Ibu, kadang-kadang kalau saya merujuk rujukan dari Italia, rujukan dari Inggris, rujukan dari Belanda atau Amerika, ada teman-teman kita yang itu kan dari kapitalis, dari imperialis itu. Ada juga teman-teman dokter yang anti asing ya. Bagi saya itu nggak apa-apa kalau memang teman-teman masih beranggapan seperti itu, tetapi bagi saya pribadi, kalau memang ini sebuah kebaikan ya, entah dari manapun asalnya, ya mari kita adopsi dan kita gunakan untuk kemanfaatan atau kemaslahatan umat. Ya, jadi di sini jelas sekali bahwa dokter keluarga itu menyebut dirinya adalah spesialis dokter umum, general or family doctor, a specialist in physician. Dokter umum atau dokter keluarga adalah spesialis yang dididik dalam dasar-dasar kedisiplinan yang tertentu. Dia personal doctor, mereka itu dokter personal yang utamanya bertanggung jawab keberlangsungan dari pelayanan secara komprehensif, dan yang terus-menerus pelayanan itu diberikan kepada semua manusia yang membutuhkan pelayanan medis, yang tidak membeda-bedakan umur, jenis kelamin, dan penderitaannya apa. Jadi kita tidak membedakan sakit gigi, sakit rambut, atau sakit kulit itu ya, tidak, semua kita terima. Mereka memberikan pelayanan secara individual dalam konteks keluarga, dalam konteks komunitasnya, budayanya, dan selalu memberikan perhatian apa yang diminta oleh pasiennya. Loh, pasien berhak meminta dan kita harus menyesuaikan. Mereka juga memperhatikan bahwa mereka itu mempunyai tanggung jawab secara profesional kepada komunitasnya. Jadi bukan hanya pribadi-pribadi, tapi juga komunitasnya, public health. Dalam membahas manajemen pelayanan yang dia rencanakan dengan pasiennya, jadi dibahas dengan pasiennya, mereka selalu mengintegrasikan hal-hal fisikal, psikologi, sosial, budaya, dan macam-macam faktor, juga menggunakan pengetahuan serta kepercayaan yang diberikan dengan melakukan kunjungan yang terus-menerus berulang-ulang ya. Jadi tidak hanya sekedar bertemu saat ini saya kasih resep selesai, tidak. Dokter umum atau dokter keluarga itu juga melatih peran profesionalnya dengan cara melakukan promosi kesehatan, mencegah penyakit, memberikan pengobatan, memberikan pelayanan, perawatan, dan tindakan paliatif. Ini semua dilakukan langsung oleh dia atau bekerja sama dengan pelayanan lain berdasarkan health need, kebutuhan kesehatan, serta sumber-sumber lain yang ada di dalam komunitas itu. Jadi artinya bisa menyesuaikan. Kalau pelayanan kita berikan di Kepulauan Riau tidak ada obat, mungkin bisa saja jamu tradisional kita manfaatkan. Perlu fisioterapi tapi nggak ada ahli fisioterapi, mungkin dukun pijat bisa kita ajari. Mereka melayani dan membantu pasiennya bila diperlukan, bila hal itu memang bisa dilakukan, dan mereka semua bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan keterampilannya, keseimbangan batinnya, maupun hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan secara efektif untuk keselamatan pasien. Jadi cukup panjang Bapak Ibu. Jadi ini jelas sekali ya, rendah sekali kan makna dokter keluarga, tapi harapannya pelayanan terbaik bisa diberikan untuk masyarakat. Jadi fleksibel sekali. Ini barangkali bagi kita kadang-kadang berpikir banyak, bagus itu supaya
Kalau orang Jawa itu nang ning nung gitu ya. Jadi kita buat hati ini menjadi bening. Kita renung-renungkan, oh iya ya, ternyata kita belum punya ya. Ya itu, mari kita adakan ya, sehingga anak-anak kita nanti akan lahir menjadi dokter-dokter yang manfaat ya, barokah. Dalam bahasa Arab itu maslahah untuk orang banyak, Bapak Ibu. Itu impian saya. Ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan nanti AIPK, fakultas-fakultas kedokteran bisa menjembatani lah mimpi orang banyak ini. Di Fakultas Kedokteran UGM itu prodi layanan primer belum ada, tetapi magister dokter layanan primer atau magister kedokteran keluarga itu sudah ada, karena kita ikut atau masuk atau dalam bahasa Jawa ngindung ke prodi ilmu kedokteran klinik di UGM ini. Nah, kemudian juga ada tim family medicine, yang mana tim family medicine ini kita menyelenggarakan weekly clinical update, kita menyelenggarakan postgraduate family medicine certificate, begitu Bapak. Jadi prodi DLP belum berdiri, tapi master dan postgraduate family medicine certificate sudah berjalan sejak dulu. Itu Bapak dari UI. Matur nuwun. Berikut juga ada tambahan dari Bu Linda tadi. Sebelumnya juga menanyakan apakah spesialis DLP kualitasnya diharapkan sama dengan training skill di postgraduate family medicine di Eropa? Apakah spesialis DLP kualitasnya diharapkan sama dengan training skill di postgraduate family medicine di Eropa? Ya, kita berharap seperti itu ya. Namanya angan-angan kan boleh-boleh saja ya. Waktu sejak kecil kan ibu kita kan mengajarkan, guru-guru TK kan mengajarkan bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. Betul Bu Linda Dewanti ini kalau tidak salah kemarin sudah kontak dengan Profesor Job Metzemaker dari Maastricht University kalau tidak salah ya. Jadi nanti kita insya Allah berencana akan menyamakan itu, dan kita sedang menjalin kontak dengan Australia maupun Eropa ya. Jadi sekali lagi ya, walaupun kita di Jogja, kita berharap yang terbaik lah untuk bangsa kita, bukan hanya untuk UGM ya. Gitu. Iya, jadi Bu Linda, kalau begitu lulusan spesialis DLP hanya sama dengan training? Lulusan DLP. Ya, spesialis DLP. Begini ya, jadi kita selama ini sedang membuat yang sudah berjalan adalah Master Family Medicine atau Master Dokter Layanan Primer. Ini yang sedang berjalan ya. Mahasiswanya kira-kira ada 50 Mbak, sekitar itu. Kemudian ada weekly clinical update. Kalau weekly clinical update ini adalah postgraduate family medicine certificate, hanya sertifikat saja. Nah, pertanyaannya adalah DLP, lulusan DLP apakah akan sama spesialis? Sama dengan yang training yang tadi itu? Oh tidak ya. Jadi kalau dokter layanan primer itu tinggal dimaknai makna yang mana? Apakah makna spesialisnya atau makna masternya? Maka jawabannya, kalau yang ditanyakan adalah master in DLP, maka di situ lebih banyak kepada scientificnya, pengetahuannya, keterampilan mengenai penelitian, publikasi ilmiah dan sebagainya, melakukan critical appraisal terhadap karya ilmiah, itu master in DLP. Nah, kalau DLP dalam tanda petik ya, nanti spesialis DLP ya tentu saja itu lebih banyak ke arah skillnya. Itu jawabannya. Jadi memang sulit ya untuk kita mencetak dokter layanan primer dengan tanda petik sebutan spesialis ya, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga
Kalau dalam bahasa Jawa itu very difficult to give the right answer. Ya, tapi yang terang mengenai family medicine ini yang sudah dijual, ini dia. Ada weekly clinical update certificate. Ini pelatihan mengenai dokter keluarga, tapi kelasnya adalah kelas sertifikat, seminar-seminar, ya, pelatihan-pelatihan. Tapi juga ada postgraduate family medicine certificate. Ini kursus dokter keluarga dalam jangka panjang dan mempunyai sertifikat, diberi sertifikat. Baik nanti yang ikut weekly clinical update in family medicine atau yang ikut postgraduate family medicine certificate di UGM atau di Unhas, itu akan dihitung kreditnya, dan ini kredit ini bisa digunakan untuk masuk ke master in family medicine. Jadi tidak disia-siakan. Kemudian ya terus terang saat ini kan kita sedang berusaha mencetak atau melahirkan spesialis dokter layanan primer, dan the way to go that place is so difficult, ya, amat susah sekali, tapi sesungguhnya ya memang seperti itu. Dokter keluarga itu tidak seperti dokter kita saat ini, pintar merujuk pasien, pilek pun juga dirujuk ke rumah sakit, ya tidak itu ya. Jadi dalam ranah ini jadi kira-kira sudah ada 4 paket ya: weekly clinical update, postgraduate family medicine, master in family medicine atau master in DLP, dan kita akan meraih spesialis in DLP. Jadi ini jelas berbeda. Spesialis DLP tidak seperti spesialis latihan kursus itu, beda sekali Bu Linda. Silahkan datang ke Jogja, bisa ketemu saya, monggo ya. Berarti sebagai tahapan lebih lanjut begitu. Ya, silahkan datang ke Jogja ya, menghubungi saya, Adi Heru barangkali atau Bu Mora, sehingga nanti bisa jelas ya. Memang untuk menuju ke sana, misalkan mempunyai keterampilan 80%, yang itu bisa mengatasi masalah sehingga perlu kompetensi tertentu ya. Memang untuk yang di UGM itu S1 ya mendapatkan mendapatkan porsi untuk mempelajari atau belajar family medicine atau DLP ini, sehingga nanti diharapkan pada S2 atau master tadi itu bisa berapa persen, sampai dengan nanti bila kemudian spesialis itu seberapa persen lagi kompetensi dari yang dibutuhkan itu bisa diberikan ya. Nah memang betul, karena memang untuk memenuhi standar kompetensi tertentu kan tidak bisa cepat begitu saja, sehingga semua harus dihitung berapa tahapan. Lah lamanya tahapan ya karena memang inginnya mendapat banyak tadi itu. Betul. Kemudian untuk mestinya harus ada kolegium yang bila itu sudah disepakati ya mestinya tadi seperti yang dari Unsri, suka atau tidak suka yaitu harus dikerjakan. Jadi terima kasih Bu Ratna, memang seperti itu. Mari atau monggo itu kita bersama-sama melangkah bersama untuk bisa mewujudkan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan malah tidak membuat kekaget-kagetan ya, karena sesungguhnya kita ingin ini adalah untuk untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, tidak lebih dari itu ya. Ya, jadi kalau di UGM itu ada di dalam PBL, problem based learning, yang kemudian ini dikemas di dalam family attachment. Nah, family attachment ini artinya bahwa misalkan kuliah mengenai mikrobiologi, kuliah mengenai saraf, kuliah mengenai bedah, itu semua ada kaitannya dengan family, keluarga. Nah, disitulah family attachment atau layanan primer itu ditempatkan, sehingga di dalam pembelajaran yang menggunakan problem based learning ini ada sentuhan atau
fokus kepada family. Di UGM untuk pembelajaran mahasiswa S1 ini kalau dulu adalah diarahkan kepada comprehensive community healthcare, jadi kedokteran komunitas, kesehatan komunitas. Nah, untuk sekarang ini selain comprehensive community healthcare yang adalah community medicine tadi, itu juga ada family attachment, sehingga sekarang ada community medicine tapi juga ada family medicine. Di situ dokter layanan primer diselenggarakan di UGM saat ini. Tentu saja ini tidak mudah ya, karena kita kontak dengan lembaga-lembaga konsultan dari negara-negara asing ya, luar negeri, sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik. Tidak perlu kita melalui dari awal, cukup melihat pengalaman dari negara-negara luar, sehingga pembelajaran di S1 maupun pada masa Koskap itu bisa melengkapi untuk family medicine atau dokter layanan primer ini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa di S1 layanan primer ya sudah mulai kita berikan ya. Sementara kekurangannya sekedar untuk memenuhi kompetensi, bisa nanti pada sesudah lulus S1 mau master, mau ikut seminar atau pelatihan dan seterusnya. Baik, tadi penjelasan Prof. Adi mengenai penyelenggaraan porsi DLP, porsi di KS1 UGM. Ya, ini tidak terasa sudah 1 jam sudah berlalu, nggih. Materi yang tadi disampaikan oleh Prof. Adi sudah tersampaikan, di mana kita suka tidak suka harus maju ya Prof ya, untuk mengupgrade dokter umum kita menjadi DLP, yang mungkin ini memang tidak mudah ya, tapi ya kita harus jalani bersama-sama ya. Insya Allah dengan Pokja ini kita bersama-sama bisa melangkah ke arah sana tahap demi tahap. Ya, mungkin demikian untuk webinar pada siang hari ini. Untuk berikutnya kami mohon partisipasi yang sama seperti hari ini, sangat baik dan menyenangkan ya. Untuk PL minggu ketiga ini berikut sudah kami upload dengan tema meninjau kesenjangan kebijakan sistem rujukan dengan realita masalah kesehatan masyarakat. Untuk tema ini nanti akan ada penugasan sebagai berikut, adalah bagaimana dokter layanan primer mampu menangani 70-90% masalah kesehatan di masyarakat sesuai dengan ekologi pelayanan kesehatan. Ya, untuk tugasnya nanti bisa langsung dijawab pertanyaannya langsung di bagian komentar, nanti langsung diisi saja. Nanti dari komentar ini nanti akan menuju untuk pembahasan lebih lanjut di webinarnya. Biasanya akan dilakukan pada hari Kamis seperti ini, tapi nanti bila ada perubahan akan kami berikan di website. Jadi tetap ingin coba dipantau terus. Untuk materi juga sudah ditampilkan di sini sehingga bisa langsung dibuka. Ya, mungkin demikian dari kami, dari tim PPE Dekan FK, dan terima kasih kepada Prof. Adi Heru dan juga pada Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Webinar pada siang hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.